Bangga, itulah yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di tanah air setelah melihat tim bulu tangkis Indonesia mengharumkan nama bangsa dengan meraih kemenangan dalam ajang Thomas Cup 2020 yang digelar di Series Arena Aarhus, Denmark. Berhasil membawa pulang Piala Thomas setelah 19 tahun menanti. Seperti apa ucapan selamat yang datang dari para selebriti hingga Presiden Joko Widodo. Dan seperti apa pula sosok Jonathan Christie, salah satu penentu dalam kemenangan ini yang terkenal ganteng. Sukses di usia muda atas prestasi di bidang bulu tangkis, seperti apa pula sosok Jonathan di mata keluarganya. Dan penghargaan apa saja yang pernah diraih Jonathan Christie. Berjuang sekuat tenaga dalam pertandingan dan akhirnya bisa merebut kembali Thomas Cup, tentunya pencapaian ini membuat bangga masyarakat Indonesia. Antusiasme pun tampak dari para selebriti seperti penyanyi cantik Raisa yang rela menunda syuting demi bisa menyaksikan tim Indonesia berlaga di ajang Thomas Cup. Lantas, seperti apa kebanggaan yang diungkapkan oleh para selebriti lainnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebanggaan masyarakat tanah air terlihat tidak terbendung atas prestasi tim bulu tangkis Indonesia yang memenangkan pertandingan Thomas Cup 2020 di Series Arena, Aarhus, Denmark setelah bertanding melawan Tiongkok dengan skor 3-0. Dengan kemenangan yang dihasilkan oleh Anthony Sinisuka Ginting, Fajar Alfian dan Rian Ardianto serta Jonathan Christie. Tak hanya masyarakat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun turut merasakan ketegangan serta kegembiraan di saat menyaksikan perjuangan tim Merah Putih dalam meraih trofi Piala Thomas Cup 2020 di Series Arena Aarhus, Denmark. Bahkan mengenai keberhasilan Indonesia mengakhiri penantian 19 tahun menjuarai Piala Thomas, hal itu pun menjadi perhatian khusus bagi Presiden Joko Widodo seperti keterangan dalam postingan yang ia unggah di media sosial. Ketegangan menyaksikan keseruan laga final Piala Thomas 2020 malam ini akhirnya berubah jadi kegembiraan begitu Jonathan Christie melompat, mengepalkan tangan dan berteriak girang akhir game ketiga. Indonesia juara. Piala Thomas akhirnya kembali ke Indonesia setelah penantian 19 tahun lamanya. Presiden Joko Widodo pun juga mengucapkan selamat kepada skuad bulu tangkis Indonesia yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. Dari tanah air, saya menyampaikan selamat kepada seluruh atlet bulu tangkis Indonesia dan para pelatih yang telah berjuang dan mengharumkan nama bangsa di Series Arena Aarhus, Denmark. Kebanggaan pun juga diucapkan oleh Haryanto Arbi, salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia yang juga pernah mendapat julukan Smash 100 World atas pukulan-pukulan keras yang dimilikinya. Kita nonton sama-sama, dari nonton bareng, jadi ketegangannya benar-benar berasa dan kita benar-benar terharu atas perjuangan tim Thomas. Tim Thomas kali ini luar biasa ya. Setelah kekalahan seminggu sebelumnya di Piala Sudirman, mereka bisa membalikkan prediksi dan akhirnya bisa merebut kembali Thomas Cup setelah 19 tahun. Kita supportnya juga bukannya di waktu kita menang kita selalu support, di saat kalah pun kita selalu support tim Indonesia. Selamat buat tim Thomas Indonesia, jangan mudah menyerah dan berikan yang terbaik buat Indonesia.
Sosok penentu kemenangan hingga Indonesia bisa kembali merebut Piala Thomas salah satunya adalah Jonathan Christie, di mana bisa menaklukkan Li Shifeng, pemain dari Cina, dengan skor 2-1. Sosok Jonathan Christie pun kini kembali mencuri perhatian. Namun, selain prestasinya di bidang olahraga, sejak 2018 lalu setelah kemenangannya di ASEAN Games, paras tampan Jonathan Christie pun kerap menjadi sorotan publik. Bahkan lantaran memiliki paras yang tampan, pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo ini sempat mendapat banyak tawaran di dunia entertainment. Seperti salah satunya bermain film hingga membintangi produk iklan. Meski begitu, ia mengaku pekerjaannya di dunia hiburan hanya sebatas mengisi waktu kosong saat weekend, hingga Jojo pun lebih memilih fokus bermain bulu tangkis. Hingga akhirnya kini kembali meraih prestasi dalam ajang Thomas Cup 2020 di Denmark. Kalau saya pastinya pertama harus mental, kedua fisik, ketiga dari cara berpikir. Karena cara berpikir itu salah satu hal yang paling penting menurut saya, karena kalau sudah masuk lapangan pasti itu 60% yang berbicara adalah mental dan pikiran. Puji Tuhan ini semua juga berkat dari fans saya juga yang selalu mensupport saya, berkat dari pelatih saya yang selalu mendukung saya, terlebih lagi kepada mama, papa, dan nenek saya yang selalu ada di belakang saya selama ini. Pernah beberapa kali karena mengalami kegagalan yang berturut-turut itu. Rasanya mungkin itu saya dicoba juga untuk gimana saya bisa tetap bekerja keras kah atau hanya menyerah di situ saja. Tapi puji Tuhan saya punya lingkungan atau keluarga yang selalu mensupport saya, yang selalu positif kepada saya. Ya itu salah satu pengalaman baru aja sih buat saya. Karena terlebih lagi setelah Asian Games, ya ada beberapa tawaran iklan juga. Tapi ya tetap fokus utama saya adalah bulu tangkis. Saya memilih film, kan itu ada schedule-nya juga. Jadi saya ambil di weekend gitu. Jadi yang nggak mengganggu latihan. Jadi itu juga beberapa dari netizen mungkin yang berekspektasi kayak, oh ini gara-gara ini menurun. Enggak gitu sebenarnya, itu nggak mengganggu sama sekali. Dan fokus utama saya tetap di bulu tangkis. Untuk saat ini untuk main film saya rasa nggak mungkin karena berat. Dari schedule waktunya kan nggak akan bisa karena saya memang sudah berkomitmen untuk di dunia bulu tangkis gitu. Jadi memang weekday itu udah semuanya di latihan. Sukacita pun dirasakan rakyat Indonesia karena berhasil merebut kembali Piala Thomas setelah 19 tahun. Sukses di usia muda atas prestasi di bidang bulu tangkis. Seperti apa pula sosok Jonathan di mata keluarganya hingga awal mula Jonathan menjadi atlet bulu tangkis. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aku Bunga Zainal, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Sensasi euforia kemenangan dan atas gemilang prestasi para atlet bulu tangkis Indonesia meraih Thomas Cup 2020 masih menggetarkan publik. Tentu kemenangan ini juga dirasakan oleh keluarga Jonathan Christie. Hingga di tengah hingar-bingar publik yang masih mengeluh-elukan atas kemenangan Jojo, sang ibu Marianti Jaya pun turut bangga atas prestasi putranya dan menceritakan awal mula Jojo akhirnya menjadi seorang atlet. Ayah Jojo pun merasa bangga karena sang anak berhasil mewujudkan cita-citanya dulu. Waktu dari umur 6 tahun
Jonathan kan latihan demi latihan. Itu waktu itu ibu juga pengorbanan ibu cukup banyak ya. Seperti ibu tuh waktu itu ditinggal Jo, karena Jonathan dulu di rumah ibu mertua saya, tinggal di sana sama papahnya. Jadi saya tuh tinggal sama kakaknya Jo di sini. Ada kurang lebih 4 atau 5 tahun saya ditinggal sama Jonathan sama papahnya di sana, tinggal di Kemanggisan. Nah itu dia. Terus yang ibu rasain ya kehilangan ya. Terus udah gitu Jonathan lebih baik lagi, langsung Jonathan tuh ditingkatkan dari pelatih, akhirnya diterima lah masuk ke PBSI pada umur usia 15 tahun. Mungkin dari suami saya, karena suami saya kan dulu mau jadi atlet, tapi bukan atlet bulu tangkis, itu sepak bola. Dan juga itu pada waktu itu kalau enggak dia juga udah menjadi, mungkin ya udah jadi gitu. Karena waktu itu karena diputuskan dari orang tuanya nggak bisa dikasih untuk melanjutkan hal itu gitu. Tapi dia bersumpah di hatinya, dia kepengen gitu anaknya menjadi atlet gitu. Jadi tercapailah sekarang ini Jonathan. Jonathan dari kecil memang anaknya motivasinya tinggi untuk jadi seorang atlet. Tapi memang itu pembentukan dari saya sebagai orang tuanya. Waktu kecil dia memang belum ke arah untuk menjadi seorang atlet. Saya dulu kecilnya saya atlet, saya gagal untuk menjadikan diri saya untuk bisa membawa Indonesia ke level Asia Tenggara, bahkan Asia, karena satu hal. Begitu lahir Jonathan, nah ini yang saya harapkan ternyata bisa terkabul. Dia dari kecil memang sudah saya arahkan, sudah saya bentuk untuk menjadi seorang atlet, dan kebenaran anak kemauannya keras untuk jadi seorang atlet. Dan sampai sekarang apa yang saya cita-citakan itu tercapai. Memang awalnya kita paksa, kita kasih program pagi-pagi bangun, tapi setelah itu mereka akan menjadi kebiasaan, dan setelah itu mereka menjadi suatu yang positif untuk dia menjadi seorang atlet. Pertama kali memperkenalkan bulu tangkis papa sih, karena pertamanya kan ekstrakurikuler di sekolah dasar waktu itu kelas 1, dan waktu itu saya memilih, bukan saya sih yang memilih papa sebenarnya, karena ada tiga olahraga waktu itu, ada sepak bola, basket, dan bulu tangkis, dan kebetulan yang di indoor hanya bulu tangkis. Olahraga bulu tangkis memang awalnya dijalani Jojo lantaran permintaan sang ayah yang ingin anaknya menjadi seorang atlet. Ditempa sejak kecil menekuni dunia bulu tangkis saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Alhasil, segudang prestasi pun kini menyambangi Jojo hingga beberapa kali mengharumkan nama bangsa. Bangga atas prestasi sang anak, Ibunda Jojo pun memperlihatkan banyaknya piagam penghargaan yang dipajang di dinding, serta beberapa medali dan lencana yang diperoleh oleh Jojo dalam prestasinya di bidang bulu tangkis. Nah, ini dia. Ini kamar Jo. Biasa Jo duduk di sini, dia main game gitu. Nah, ini dia dapat juga ini. Nah, ini Satya Lancana dari Republik Indonesia yang waktu itu. Yang itu apa yang pon kan? Nah, itu yang pon yang Ini medali Bu? Bukan Satya Lancana. Kalau ini Satya Lancana, kalau ini medali. Medali dari SEA Games waktu menang juara pertama. Ya itulah main game. Kadang-kadang kalau pulang, Alma dia minta makan, apa buah, apa gitu. Terus sesudah itu dia naik loteng ke tempat tidurnya dia tuh mah minta makan mah, ini gitu aja. Kebanggaan luar biasa dirasakan oleh keluarga Jonathan Christie atas kemenangan yang diraih. Lantas, seperti apa serunya penyanyi cantik Raisa yang rela menunda pekerjaan syuting demi bisa menyaksikan tim Indonesia di ajang Thomas Cup 2020? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Selain dukungan dari masyarakat tanah air untuk tim bulu tangkis Indonesia dalam laga final Thomas Cup 2020, penyanyi cantik Raisa rupanya juga tidak ingin ketinggalan. Bahkan saking antusiasnya memberikan dukungan saat final Indonesia melawan Cina, pelantun mantan terindah itu pun sampai menunda proses syuting demi bisa menyaksikan siaran langsung final Thomas Cup 2020 yang berlangsung pada Minggu 17 Oktober 2021 kemarin. Dalam unggahannya, Raisa pun membagikan sejumlah momen saat beberapa tim Indonesia berlaga, seperti menyemangati Anthony Sinisuka Ginting hingga kebahagiaannya ketika melihat pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang sukses menaklukkan pasangan Cina 2 game langsung. Tak hanya itu, istri Hamis Daud itu pun kembali mendukung atlet bulu tangkis Indonesia lainnya, yakni Jonathan Christie saat melawan Li Shifeng yang menjadi penentu atas kemenangan Indonesia. Tak hanya Raisa, selebriti lainnya seperti Ibnu Jamil, Siti Badriah, Fitri Karlina hingga Bunga Zainal pun mengutarakan rasa bangganya ketika melihat kemenangan tim Merah Putih yang akhirnya bisa membawa pulang Piala Thomas 2020 yang selama 19 tahun dinanti. Mengingat saat kemenangan bendera Merah Putih dilarang berkibar hingga harus diganti dengan bendera PBSI lantaran Indonesia yang dianggap tidak mematuhi prosedur anti-doping. Lantas, seperti apa pula tanggapan dari para selebriti? Bangga ya, maksudnya sebagai bangga banget karena aku sebagai warga negara Indonesia turut bahagia, turut bangga akhirnya sekian lama 19 tahun ya kita belum pernah megang Piala Thomas dan akhirnya pahlawan-pahlawan atlet kita ini membawa kemenangan. Yang pasti ikut bangga banget karena ini setelah 19 tahun kita puasa prestasi 19 tahun ya. Iya, 19 tahun kita puasa prestasi Thomas Cup dan akhirnya Thomas Cup kembali lagi ke tanah air. Ini bersyukur banget dan perjuangan yang luar biasa dari tim kita, tim Indonesia di Denmark dan pulang-pulang membawa hasil yang sangat memuaskan. Itu nontonnya juga sampai gregetan. Wah, jago. Congratulations untuk saudara-saudara kita, atlet-atlet kita yang kita banggain, kita jagoin. Terima kasih udah bisa memberikan prestasi untuk nama besar Indonesia. Akhirnya nama besar Indonesia di dunia bulu tangkis balik lagi. Ya itu kan masalah karena ada salah satu sanksi, ya terkena sanksi dan itu fair play aja. Dan itu kan olahraga mengajarkan kita itu hidup mengajarkan fair play, terima segala macam konsekuensinya. Itu nanti itu kan jadi acuan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan segala macam peraturannya dijalankan gitu loh, disiplinkan lagi untuk masalah-masalah perintilan kayak gitu. Itu memang penting. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.